Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Ignacia Saragi dengan NIM 11SO30050 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit presentasi terkait codingan saya untuk praktikum ke-9 untuk mata kuliah PBO Programan Berorientasi Objek. Adapun pada praktikum ini, saya mengerjakan pengembangan aplikasi GUI To Do dengan versi kedua yang menggunakan Java dengan fokus pada Java Database Connection atau JDBC. Jadi aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola daftar tugas atau to-do list dengan fitur utama seperti menambahkan, memperbarui, mencari, dan menghapus data. Jadi melalui modul ini saya juga mempelajari cara menghubungkan aplikasi Java dengan database MariaDB serta mengimplementasikan library eksternal untuk mendukung integrasi tersebut. Tujuan saya mempresentasikan hasil codingan ini adalah juga untuk menunjukkan pemahaman dan kemampuan saya dalam mengembangkan aplikasi berbasis database yang responsif dan juga mudah digunakan. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran tentang proses pengembangan aplikasi serta bagaimana cara menjalankannya. Sekian sedikit pendahuluan tentang codingannya. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang saya gunakan. Nah, jadi di sini ada yang namanya To-Do Model Java. Jadi kode ini merupakan implementasi dari kelas si To-Do Model yang berfungsi sebagai lapisan penghubung atau data access layer untuk mengelola operasi create, read, update, delete pada tabel to-do nanti. Jadi kelas ini memanfaatkan koneksi database yang disediakan oleh kelas DB-Util sehingga setiap metode di kelas ini berkomunikasi langsung dengan basis data untuk membaca, menulis, memperbarui atau menghapus data. Jadi metode yang disediakan mencakup berbagai operasi, kayak ada metode add to do yang digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel to do dengan menyimpan activity dan status, lalu mengembalikan ID yang dihasilkan secara otomatis oleh basis data. Operasi pembacaan data ini dilakukan melalui metode get to do by ID yang mengambil data spesifik berdasarkan ID dan get all to do's. Jadi itu memungkinkan membaca semua data atau data tertentu berdasarkan keyword pencarian. Selain itu, terdapat metode search to do by activity untuk pencarian spesifik berdasarkan aktivitas yang sesuai dengan keyword tertentu. Jadi fungsi pembaruan data ini juga dikelola oleh metode update to do yang memperbarui activity dan status berdasarkan ID dan mengembalikan status boolean untuk menunjukkan keberhasilan operasi. Terakhir, metode delete to do yang memungkinkan penghapusan data berdasarkan ID. Jadi setiap operasi ini dia juga dilengkapi dengan untuk antisipasi penanganan kesalahan, contohnya kayak si try catch. Jadi dia bakal memastikan kode tak berjalan meskipun ada error nanti dalam proses interaksi dengan si basis datanya. Kemudian di sini kode ini mendefinisikan kelas to do repo yang berfungsi sebagai implementasi dari antarmuka si to do repo. Jadi kelas ini bertujuan untuk menghubungkan lapisan bisnis atau business layer dengan lapisan akses data atau data access layer melalui penggunaan metode-metode yang disediakan oleh kelas to do model. Dengan gitu, si to do repo ini berperan sebagai repositori untuk mengelola operasi-operasi terkait si entitas to do. Jadi metode repo get all to do digunakan untuk mengambil semua data dari tabel to do dengan memanfaatkan metode get all to do dari kelas to do model. Sementara itu, kalau si repo add to do dia mempermudah penambahan entry baru
ke tabel to do dengan hanya memerlukan activity sebagai parameter, di mana status defaultnya diatur ke 0 atau belum selesai. Operasi penghapusan ini dia dikelola sama yang namanya repo remove to do yang menghapus data berdasarkan ID. Selain itu, metodenya repo update to do memperbarui entry berdasarkan ID, activity, dan status. Nanti statusnya itu ada 2, ya ada pending dan juga ada selesai. Jadi itu dikonversi menjadi nilai 1 atau 0 untuk kompatibilitas dengan basis data. Jadi nanti statusnya itu diubah menjadi boolean. Selain operasi dasar CRUD, kelas ini juga menyediakan metode repo get to do by ID untuk mengambil data berdasarkan ID dan repo get to do by activity untuk mendapatkan entry berdasarkan aktivitas tertentu. Nah, jika terjadi pengecualian dalam repo get to do by activity, kode akan mengembalikan nilai 0 supaya aplikasinya tetap stabil. Terakhir ada metode repo search to do yang berfungsi untuk pencarian entry berdasarkan kata kunci dengan menggunakan metode search to do by activity dari si to do model tadi. Jadi itulah kira-kira sedikit tentang codingannya atau gimana supaya aplikasinya bisa jalan. Kemudian saya akan memberikan demo dari soal ketiga dalam modul praktikum, yaitu untuk melengkapi fitur aplikasi GUI To Do V2 yang disuruh untuk melengkapi fitur pencarian data, ubah data, dan tampilan ubah. Berikut saya akan memberikan demonya dan bagaimana ketika codingannya dijalankan. Nah, jadi pertama untuk membukanya kita bakal pakai database yang dari si SQLio. Jadi kalau untuk menjalankan si SQLio, kita buka terminal dulu. Kemudian gunakan ini. Jadi sudah di jalan. Sudah berhasil di sini. Di situ kita tinggal execute. Ini yang tadi saya coba. Nah, jadi kira-kira begini tampilan untuk My To Do-nya atau tampilan home-nya. Jadi di sini ada home, ada add, dan juga ada about. Saya akan mulai dari pencarian data. Nah, kita tambahkan dulu pencarian datanya. Ini kenapa dia di sini 7? Karena saya tadi sudah melakukan menjalankan codingannya dulu. Jadi tadi saya sudah membuat 6 to do, jadi ini adalah yang ketujuhnya. Maka basis data yang ingat ini sebagai yang ketujuh, makanya dia jadi masukkan 7. Nah, jadi seperti yang
Anda dapat lihat kita sudah berhasil melakukan penambahan data. Kemudian saya akan mendemokan pencarian datanya. Misalnya kita buat sini kan. Nah, maka dia akan menunjukkan to-do yang menggunakan keyword makan. Kita bisa menghapus dan mengembalikannya lagi. Jadi kita bisa lihat kembali semua to-do-nya tanpa hasil pencarian tadi. Kemudian kita misalnya belajar. Nah, maka dia akan menunjukkan to-do yang menggunakan keyword belajar. Kita bisa kembali lagi dengan menghapus dan tekan search buttonnya lagi. Kemudian di sini ada ubah data. Misalnya kita ganti membuat tulis ini, kita bisa dapat ngeditnya. Kita membuat jadi dan kita juga dapat memilih statusnya. Kita bisa pilih pending atau komplit. Misalnya kita akan komplit, maka dia akan menunjukkan membuat video presentasi komplit. Dan begitulah fitur ubah datanya berarti dia berhasil dijalankan. Kemudian ini adalah tampilan about-nya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.